Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasim Hamid, kelas A, NIM 033. Di sini saya akan membacakan PPT yang berjudul Tafsir dalam Lintas Sejarah. Secara etimologi, tafsir bisa berarti penjelasan, pengungkapan, dan menjabarkan kata yang samar. Adapun secara terminologi, tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran dan pemahamannya. Sejarah perkembangan tafsir di dunia Islam. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dapat ditelusuri dengan melacak sejarah awal mula sejarah perkembangan tafsir di dunia Islam hingga masuknya Islam di Indonesia, dan tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Penafsiran Al-Quran telah dimulai sejak Al-Quran itu turun. Mufasirnya adalah Nabi Muhammad sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Wacana itu menunjukkan bahwa tafsir Al-Quran termasuk ilmu yang pertama kali lahir dalam wacana intelektual Islam. Lanjut. Sejarah perkembangan tafsir di Indonesia. Perkembangan penafsiran Al-Quran di Indonesia jelas berbeda dengan yang terjadi di Arab, tempat turunnya Al-Quran sekaligus tempat kelahiran tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, proses penafsiran Al-Quran harus melalui penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian diberikan penafsiran yang luas dan rinci. Tafsir Al-Quran di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pertama, periode klasik, kedua periode pertengahan, ketiga periode pra-modern, dan keempat periode modern hingga sekarang, dan tentu tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang juga ikut mempengaruhinya. Karakteristik tafsir pada zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa nilai, yaitu yang pertama, tampak mulai muncul bibit-bibit perbedaan mazhab. Yang kedua, mulai dikenal perbedaan-perbedaan tafsir yang sebelumnya tidak dikenal di periode sahabat. Yang ketiga, mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat. Yang keempat, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung ataupun periwayatan seperti corak yang ada pada zaman sahabat, walaupun pada masa ini lebih periwatan individu-individu di mana setiap kota mempunyai sumber ataupun imam masing-masing. Oke, lanjut. Faktor penyebab perbedaan penafsiran internal dan eksternal. Menurut Nasruddin Baidan, bahwa ada dua komponen pokok dalam ilmu tafsir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah karya tafsir. Sebuah tafsir selalu memiliki bentuk tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir. Sebuah karya tafsir dapat memiliki bentuk tafsir riwayat atau bentuk tafsir pemikiran. Bentuk tafsir tersebut selanjutnya mempengaruhi hasil penafsirannya. Selain bentuk tafsir, terdapat 4 metode, yaitu global, analisis, komparatif, dan tematik. Sebuah tafsir juga tidak dapat dipisahkan dari corak tafsirnya. Corak tafsir tersebut bisa bersifat umum, khusus, atau kombinasi. Oke, lanjut. Masih di faktor penyebab perbedaan penafsiran internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah kaidah-kaidah yang harus dikuasai oleh mufasir yang nantinya menjadi sebuah alat dalam memahami pesan ayat Al-Quran.
Al-Quran memiliki beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan darinya, yang disebut jati diri Al-Quran. Jati diri tersebut meliputi muhkam dan mutasobih, mantuk, dan mafhum. Penafsiran tidak dapat dipisahkan dengan bahasa dan makna yang dipahami suatu kata dari suatu kata. Pandangan terhadap makna suatu kata pada setiap orang sangat bervariasi. Pemaknaan tersebut juga mendapatkan pengaruh dari jati diri seorang mufasir. Lanjut. Jadi kesimpulan dan saran dari PPT di atas, dari slide-slide di atas, yaitu perkembangan tafsir di dunia Islam dapat dikategorikan menjadi 3 periode, yaitu tafsir Al-Quran masa Nabi Muhammad dan sahabat, atau disebut klasik atau mutaqaddimin, terus tafsir masa Al-Quran masa tabi'in, mutaakhirin, dan tafsir masa Al-Quran kodifikasi atau periode baru. Sarannya yaitu kami sadar bahwa kami masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak, tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.